saya Fani, selamat datang di House 101. Saat ini saya sedang berada di Serenia House, rumah yang dirancang oleh Nayo, sebuah studio arsitektur di Tangerang Selatan. Serenia House dihuni oleh pasangan suami istri yang membeli rumah dari developer di Jakarta Selatan dengan luas tanah 140 meter persegi dan luas bangunan 240 meter persegi. Rumah ini kemudian direnovasi oleh Nayo dengan susunan ruang yang lebih efisien supaya sesuai dengan kebutuhan penghuninya. Seperti area garasi diubah menjadi area kerja dan laundry, serta dapur dan living room yang dibuat saling terkoneksi sebagai pusat area berkumpul. Palet warna monokrom yang diselaraskan dengan menggunakan material kayu pada lantai menjadi elemen desain yang dominan di Serenia House ini. Area dalam rumah menjadi lebih lapang, terang, dan tetap menghadirkan kesan hangat pada ruangan. Sebelum kita masuk dan ngobrol bareng Mas Haidar, arsiteknya, yuk subscribe dulu channel Living Loving Net supaya kamu nggak ketinggalan video-video tips dan inspirasi untuk rumah nyamanmu. Kalau sudah, yuk ikut saya masuk. Halo Mas Haidar. Halo Fani, silakan. Nah, sekarang aku udah bersama Mas Haidar, prinsipal arsitek di Nayo. Sebelum kita bahas soal rumah ini nih, kita kenalan dulu yuk sama Nayo. Mas Haidar boleh diceritakan nggak soal Nayo dan sejak kapan sudah ada? Jadi Nayo itu sebuah konsultan desain arsitektur dan interior. Kami berdiri tahun 2020 oleh saya dan partner saya, ada namanya Retnaning Aji. Kami biasa mengerjakan proyek-proyek residensial, bentuk rumah tinggal, apartemen, dan komersial pun ada, untuk restoran, kayak gitu. Setelah itu kita akan bahas nih Mas, soal Serenia House, tentang proyek ini. Kira-kira kayak bisa diceritakan siapa sih penghuni rumahnya, terus berapa sih durasi pengerjaan proyek ini? Proyek ini sebenarnya proyek di awal kami berdiri ya, tahun 2021 kalau nggak salah. Ini rumah pertama pasangan muda. Jadi mereka membeli satu unit di klaster perumahan Serenia Hills. Jadi namanya Serenia House. Hanya mereka punya isu tentang style dari interior yang diberikan oleh rumah aslinya, juga kebutuhan yang tidak fit in dengan keperluan mereka ya, kayak gitu. Jadi mereka minta saya buat redesign lagi, berenov rumah yang sudah ada ini kayak gitu. Dan untuk durasi pekerjaannya ini cukup lama karena memang saat datang ke kami rumahnya belum jadi, gitu. Jadi benar-benar start dibangun itu akhir tahun 2022 sampai bulan April tahun ini, kurang lebih durasinya 5 bulan ya, 5-6 bulan. Nah, berarti banyak pengerjaan dari desain ini berfokus di interior ya, Mas? Itu memang solusi yang ditawarkan untuk adjust dengan tadi ya, kebutuhan yang berbeda itu di rumah yang sudah jadi di klaster, memang di layout dan interiornya. Karena kan memang bagian fasad depan dan belakang itu memang tidak boleh diganggu. Pun penambahan masa bangunan pun nggak boleh di klaster ini ya. Jadi kita akalinya di dalam area rumah. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut soal desainnya nih Mas, boleh nggak dikasih tahu nih pemetaan ruangan-ruangan di rumah Serenia ini? Rumah ini punya main entrance langsung ke lantai 2. Jadi kita memang buat area publik di lantai 2, living, dining, pun dengan kitchen, toilet 1. Jadi memang aktivitas publik, tamu berkumpul keluarga semuanya di lantai 2 sini. Di lantai 1 area yang semi private sebenarnya, karena di sana ada mini office juga dan service, ada laundry area, ada storage kayak gitu. Lalu ada rumah kucing dan tamannya.
private kita taruh di lantai 3. Ya di sana fokus ada 2 kamar, satu kamar utama, satu kamar anak. Di kamar utama ada kamar mandinya di dalam, lalu ada kamar mandi di luar untuk kamar anak, lalu ada area office. Oke, ada area office lagi ya dia? Ada office lagi. Lanjut ngobrol di tempat lain. Oke. Kita tadi udah bahas sedikit soal proyek ini ya Mas, dan udah tahu pembagian ruangannya juga. Sekarang aku penasaran sih sama sebenarnya untuk proyek ini brief dari kliennya seperti apa sih? Pertama kali mereka datang, mereka tuh menunjukkan referensi ya. Referensi memang desain interior yang stylenya mungkin modern minimalis, all white. Kita coba tampung pun dengan kebutuhan-kebutuhan. Jadi mereka memang menyebutkan ada hal-hal spesifik yang mereka inginkan dalam rumah, seperti mau ada meja biliar, mau ada kucing yang jumlahnya cukup banyak. Waktu itu sebutkannya sih 15 kucing yang akan ditampung di rumah. Ada ini aktivitas yoga, langsung ada kegiatan koleksi kristal, kayak gitu, dan musik piano gitu. Nah jadi memang aktivitas hobi, lebih ke hobi ya. Itu semua ingin ditampung di dalam rumah yang sudah ada layoutnya dari developer kayak gitu. Oke. Berarti lebih banyak kayak mengakomodasi storage gitu ya berarti? Salah satunya, jadi karena memang konsepnya adalah modern minimalis, sebisa mungkin kita buat hidden storage ya, menyembunyikan hal-hal yang emang sifatnya berantakan. Rata-rata kita bentuk furnitur yang kamuflase dengan dindingnya, kayak gitu. Dan pun dengan hobi-hobi tadi kan, aktivitas-aktivitas tadi yang perlu diwadahi lewat custom furniture yang sebenarnya harus tetap mencerminkan minimalis itu. Di area publik di lantai 2 itu ada meja makan yang bisa kita geser menjadi meja biliar. Custom furniture-nya juga adalah bagian untuk menjawab kebutuhan tadi ya? Pun ada kitchen island. Gimana caranya dalam satu zona publik itu main fokusnya ya ada di bagian box, gabungan kitchen island dan meja biliar dan dining tadi. Pun ada aktivitas piano di situ, ada reading corner. Dengan banyaknya aktivitas itu kita coba akali dengan membuat furnitur yang multifungsi. Tadi Mas Haidar juga sempat bilang kalau rumah ini di klaster, yang beberapa tantangannya adalah nggak bisa nih mengubah fasad atau bahkan nambah masa bangunan ya. Tantangannya sendiri itu seperti apa sih Mas? Pertama tadi betul, yang fasad dan penambahan masa bangunan itu tidak diperbolehkan. Jadi kita coba analisa dari peruangan layout yang udah ada. Kita tidak mengganggu struktur dan sebisa mungkin tidak mengganggu plumbing. Kayak gitu. Jadi walaupun ada perubahan kita usahakan minor. Kayak gitu. Lalu memang ada penyesuaian layout di lantai 1. Di situ memang awalnya kan fungsinya sebagai garasi. Cuma karena emang di lantai 1 itu mewadahi aktivitas yoga, mini office, kayak rumah kucing, service laundry, storage, area pingpong. Nah itu juga karena sangat banyak, akhirnya kita coba transformasi yang dulunya garasi dan dapur kotor di bawah. Kita coba transformasi menjadi fungsi-fungsi tadi. Kayak gitu. Secara layout kita coba fit in dengan apa yang ada. Strukturnya berarti tidak ada mengganggu ya? Pun dengan lantai 2 kita ada, dulunya ada satu kamar di lantai 2. Nah itu kita take out. Oh, sekatnya berarti yang kita dihilangkan dan kita mengganti jadi back to back sofa. Karena di area living itu ada area kumpul,
area reading corner dan area piano. Jadi kita buat zoning itu tanpa sekat. Malah orientasinya. Betul, orientasinya kita ubah dan penyekatnya adalah si back to back sofa itu. Oke, kita ke bawah lagi. Oke. Tadi kita udah bahas soal tantangan dari tipe rumahnya sendiri yang di cluster. Kalau tantangan yang dihadapi ketika kayak dapat brief interior yang all white tuh apa sih Mas, dan impact-nya apa? Yang paling challenging-nya itu menyesuaikan putih material satu dengan putih material yang lain. Oke. Karena kan white itu ada yang arahnya ke blue, ada yang ke warm kuning kayak gitu. Jadi memang pada prosesnya kita sampling beberapa material buat compare lah. Ada ini ya, untuk membuat kesan lebih nyaman, sebenarnya memang harus dikombin sama turunannya. Broken white, langsung biar lebih warm, ada tekstur kayu, kayak gitu. Terus dari lighting juga, kita kan pakai yang warm white, 4000 Kelvin, kayak gitu. Untuk balancing ada kombinasi warna charcoal dari kitchenware, elektronik, lalu dari finishing furniture itu juga jadi balancing all white ini gitu. Oke. Aku tahu juga nih, audiens juga seringnya nanyain karena mereka banyak nih yang tertarik sama interior yang all white atau dominan putih gitu kan. Tapi maintain-nya sendiri itu gimana sih Mas? Pemilih putih sebagai warna dominan di dalam rumah memang baiknya komitmen dari user untuk yang memilih sendiri kayak gitu, karena nanti pun mereka yang akan maintain-nya kayak gitu. Kalau tips-tipsnya sebenarnya lebih, kalau dari kami sebagai desainer, kami coba suggest material-material yang emang easy maintaining kayak gitu. Terus sebaiknya tidak langsung kena sinar matahari, ya karena bisa cepat menguning. Karena gitu. sinar matahari bisa mempengaruhi warna juga. Dan di sini kan semua jendelanya ada curtain tuh udah cukup sebenarnya. Selagi dia nggak terus-terusan terpapar langsung. Ya, betul. Sama tadi untuk pemilihan materialnya sendiri ada material khusus nggak sih Mas untuk kayak supaya yang mudah dibersihkan? Sebenarnya setiap brand material sekarang ada ini ya, contoh cat, ada yang mengeluarkan yang bisa dilap kayak gitu. Pun dari ini finishing HPL, ini tipikal yang emang lebih mudah. Ini kan ultra matte. Kalau ada yang matte biasa itu biasanya lebih sulit dibersihkan kayak gitu. Sebenarnya putih itu kan punya sifat melapangkan ruangan, punya kekuatan membuat ambience lebih relax. Mungkin itu ketika memang dia consider warna putih, diingat hal positifnya kayak gitu. Di luar pasti ada resikonya. Kalau tentang maintenance, pasti itu resiko yang harus diambil sih. Harus siap tentang itu ya. Sebenarnya kan pada akhirnya rumah ini akan didiami bertahun-tahun oleh pemilik rumah, jadi memang decision makernya mereka. Saya hanya memberikan suggestion. Nah ini dua pertanyaan terakhir nih Mas yang sering ditanyakan sama audiens. Salah satunya tuh gimana sih cara ngontak Nayo gitu? Sebenarnya kami punya beberapa sosial media, mungkin yang aktif IG, tapi untuk tahu lebih banyak bisa lihat di website kami nayostreetworks.com. Di situ nanti ada opsi design inquiry, bisa diisi aja. Diisi lalu nanti akan di follow up ya? Iya, akan di follow up oleh tim kami. Jadi memang di dalam form itu nanti sudah ada pertanyaan yang lebih spesifik. Jadi memang lokasi proyeknya di mana, ingin apakah renovasi, pekerjaan interior atau arsitektur, kayak gitu. Lalu di situ ada tentang luasan bangunan, brief referensi yang mereka sukai seperti apa. Lalu di situ juga ada mungkin pertanyaan-pertanyaan, ada bayangan alokasi budget dan lain-lain lah di situ. Jadi bisa mengikuti form itu. Dari form itu nanti diskusinya akan bergulir. Akan berkembang kayak gitu. Jadi kami juga menyiapkan bahan diskusi sesuai dengan inisial idea dari calon klien. Pertanyaan kedua nih terkait lokasi. Nah biasanya itu pertanyaannya kan kalau misalnya Nayo ini kan base-nya memang kantornya di Tangerang Selatan ya. Betul. Tapi apakah menerima proyek-proyek di daerah di luar Jabodetabek Mas? Selama visible kami terima. Jadi memang dalam 3 tahun terakhir ini kami mengerjakan ada di Makassar, di Bandung, di Jogja. Yang paling jauh itu di Sulawesi Tenggara. Jadi memang dari segi konsultasinya ketika memang ada di luar Pulau Jawa, memang dominan diskusi online. Kayak gitu. Diskusi online dulu ya. Ya. Dan pada prinsipnya memang mau di
di Jabodetabek ataupun di luar tuh ya berdiskusi dulu aja gitu. Pada akhirnya ketika memang cocok, semua bisa diusahakan. Oke. Terima kasih Mas Haidar atas sesi ngobrol-ngobrolnya. Sama-sama, Mbak Fani. Oke. Nah, teman-teman, semoga informasi dari Mas Haidar tadi bisa menginspirasi atau membantu kamu yang sedang membangun atau merenovasi rumah. Saya Fani, sampai jumpa di House 101 selanjutnya. Teman-teman arsitek dan desainer interior, kamu juga bisa submit project kamu untuk diliput Living Loving. Isi form ini ya, atau klik link di deskripsi.